Siap, kadang udah siap naskah, sudah siap pemain, sudah siap latihan, tapi tidak bisa dipentas karena tidak ada biaya. Jadi suasananya beda, dinamikanya beda lagi, beda. kan? Karena bila kita tidak ada finance, tidak ada biaya, komitmennya separuh-separuh. Kan? Tidak ada ini ya ikatan ya soalnya ya. Aku tidak bisa komit untuk proyek ini karena ini belum ada uangnya. Halo, salam jumpa lagi dengan Berita Teater. Nah, kali ini spesial ya. Selalu spesial kayaknya tamu-tamu di Berita Teater karena tamu kita kali ini adalah jauh-jauh dari Singapura. Ini saya ngobrolnya pakai bahasa apa ini enaknya nih? Bahasa Jepang juga bisa. Saya Indonesia aja. Bahasa Ya, Melayu. apa manggilnya Bang Cikgu atau apa ini? Terserah. Abang lah ya? Iya. Ya, Abang Rafaat Haji Hamzah. Sudah naik haji berarti Kak? Kok ada hajinya? Ya, udah. Oke, sehat Bang? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Iya. Terima kasih. Nah, iya. Bang Rafaat ini berkali-kali main ke Berita Teater ya, khususnya ke P4TK. Wah, ini udah kali keberapa Bang main ke sini? Wah. Saya mulai main ke Jogja dari tahun 2000. 2000? Oh. Balik tapi dari 2017 sampai COVID, saya di Jogja selama 3 tahun. Iya. Berarti sudah lumayan mengenal ini ya, ekosistem istilahnya Ya, di sini gitu. Gitulah. Kenal teman-teman teater, sahabat-sahabat teater, sudah jadi saudara, sudah apa istilahnya sudah nyaman lah di Jogja. Ya. Serasi. Kalau bahasa Melayunya serasi. Nah, kalau di Singapura sendiri, Bang Rafaat itu ada komunitas apa Bang? Ikut apa di sana? Waktu-waktu permulaan memang ikut grup-grup teater. Kemudian sampai tahun 2004 tadi mulai mandiri aja. Ya, gabung-gabung dengan teman-teman siapa, tapi tidak ikut komunitas. Singapura itu agak banyak kelompok-kelompok teater, kelompok tari, kelompok grup-grup banyak. Tapi karena Singapura itu kecil, kalau kecil maka hampir semua orang dalam yang kesenian hampir kenal semua orang. Jadi kita bisa gabung dengan siapa-siapa aja kan, kita kenal kelompoknya kecil. Jadi bebas. Ya, saya tidak soal kelompok kita agak terbatas secara konseptual atau pada pementasan. Yang ini grup ini konsepnya begini, yang grup yang lain konsepnya tumpuannya ke lain. Tapi saya mau yang apa aja, mana yang lebih enak, lebih saya rasa oke, ini konsep ceritanya gini, saya ikut yang sini. Kalau konsep ini ya sini. Ya sebebas. Bebas. Ya sekalian bikin lebih ramai teman. Kan? Iya. Nah, Bang Rafaat ini sudah beberapa kali datang ke sini, terus juga pasti juga beberapa tahun juga selama 3 tahun tinggal di Jogja ya. Menurut Bang Rafaat apa sih yang dirasakan bedanya antara ekosistem seni di Singapura sama di Jogja mungkin pada khususnya gitu? Apa kira-kira Bang yang dirasakan? Beda yang paling kentara, paling jelas adalah dari sudut keuangan, finance. Oh, oke. Ya. Gimana? Karena di Singapura kalau kita punya ide untuk bikin pementasan atau apa aja, persembahan, kumpul teman-teman, mulai bicara, oke, aku punya ide ini mau bikin ini. Soal yang pertama dipersoalkan, dananya dari mana? Oh, uangnya dari mana? langsung ngomongin soal dana ya Pak? Langsung ke dana. Karena beda dengan di sini Jogja.
kalau kita umpamanya saya dengan Wani, oh kita ada ide nih, aku mau pentas ini, kita main yuk. Iya, oke. Gimana caranya? Oke. Jadwalnya kapan? Tempatnya di mana? Itu nanti. Soal uang langsung belum timbul, kan? Sehingga kadang hingga sampai selesai baru tahu, oh rupanya ada uang, ya ada dana. Kita nggak tahu. Kalau di Singapura nggak bisa karena latar belakang ekonominya beda. Singapura panggung harus biaya, latihan biaya karena masing-masing kan ada kerjaan lain. Dan kita ada tanggungan-tanggungan lain dan tekanan finansialnya agak besar di Singapura. Jadi soal yang pertama, oke, ini budgetnya berapa? Uangnya dari mana? Kalau enggak beres yang itu, kita nggak bisa gerak. Jadi harus gimana ya? Cara sendiri-sendiri, kecil-kecilan dulu. Udah siap, kadang udah siap naskah, sudah siap pemain, sudah siap latihan, tapi tidak bisa dipentas karena tidak ada biaya. Jadi suasananya beda, dinamikanya beda lagi, kan? Karena bila kita tidak ada finance, tidak ada biaya, komitmennya separuh-separuh. Kan? Tidak ada ini ya ikatan ya soalnya ya. Aku tidak bisa komit untuk proyek ini karena ini belum ada uangnya, tapi yang ini udah ada uangnya. Aku kesini dulu, aduh. Wah Mas Andri ini marah nih. Jadi kita tidak bisa komit yang ini dulu kan. Semuanya harus cari uang dulu. Udah beres yang ini, oke, ada luangan, oke, baru kita kesini. Jadi itu beda. Kalau di sini kan banyak kali pentas monolog. Kita pernah bikin festival monolog, itu cuma ide, kan ketemu Wani, kamu ada monolog ini, ayo gabung, panggil teman-teman dari Singapura, dari Malaysia, main ke Jogja untuk bikin festival monolog, ayo, terus lanjut, kemudian teman-teman Malaysia dan Singapura, terserah mereka cari dana gimana, tapi di sini udah beres, kan, panggungnya udah ada, panitianya udah ada, segala-galanya udah ada, so yang begitu pernah diusulkan untuk bawa ke Singapura, tapi saya malah bingung, kan? Kalau teman-teman Indonesia, teman Malaysia, bawa kita dong ke Singapura, gimana cari dana, kan? Gimana panggungnya mana, kan? Untung pernah sekali bawa luka-luka yang terluka dengan Wani, kebetulan ada teman yang di art house lagi cari acara, cari program. Kamu ada program? Ya, kita bisa kan? Baru beres. Itu juga biaya Wani yang cari sendiri di sini. Dan di Singapura cuma kita ada panggung. Itu bedanya. Tapi sama-sama kalau dari sudut komitmen untuk kerja keras dalam kesenian masih sama. Cuma dinamika ekonomisnya yang beda. Tapi itu apakah memang sudah merupakan regulasi untuk istilahnya memiliki dana dulu, ataukah ya memang sudah kebiasaan seperti itu? Kebiasaan. Kita kalau tidak punya dana tidak bisa bergerak kita. Kan Singapura itu terlalu mahal. Kan mau ke pasar aja harus punya dana dulu. Betul. Kita kalau mau sayur harus ada uang untuk beli sayur. Kita tidak bisa petik dari belakang rumah. Betul. Itu umpamanya ya, cara besarnya gitu. Tapi kira-kira pernah mencoba nggak Bang? Maksudnya misalnya ya kayak di sini misalnya ada teman yang punya space gitu ya. Terus seperti mencoba metode seperti di sini, misalnya mengajak teman-teman artis gitu untuk ada event nih mau ngisi nggak gitu, bisa nggak Bang? Pernah kayak gitu nggak? Secara individu kita di Singapura tidak ada orang yang punya space. Space mah disewa. Semuanya komersil ya. Kita tidak punya space sendiri, tidak mampu punya space sendiri. Pokoknya kalau tanah yang seginian udah dibilang orang kaya di Singapura. Kan kalau punya pendopo atau hall yang kayak Oma Kebon itu, kalau ada seorang yang punya ini hall aku, itu udah kaya. Di sini juga Mas Wani kaya itu kan? Ini memang kaya teman saya yang terkaya di sini Wani Dharma.
Makanya saya berteman dengan dia karena dia kaya. Oh, iya. Sama Mas Andri juga ya. Ya. Betul. Ya, kita tidak punya space pribadi. Karena rumah masih rumah susun, ya besar mana pun masih agak terlalu Iya, sempit. iya. Makanya saya ke Jogja. Nah waktu itu saya mau beri konsentrasi pada seni rupa, lukis, dan sudah buat perkiraan, wah di Jogja paling sesuai karena sini ada space yang bisa saya sewa, kan? Sewa, bisa kontrakkan space rumah yang saya bisa ada ruang untuk bikin lukis. Di Singapura saya nggak bisa, nggak mampu. Karena rumah itu hanya rumah. Kalau untuk punya space atau studio, wah tidak mampu, tidak mampu saya. Kalau space studio sebesar Oma Kebun misalnya, hall Oma Kebun di Singapura tuh bisa sampai 20 juta per bulan. 20 juta per bulan? Per bulan. Kalau di sini saya 10 juta per tahun. Apalagi kalau Progo atau Bantul lah bisa 2 tahun gitu Pak. Per tahun 10.000. Jadi untuk kira-kira bisa aku kalau cari kerjaan sedikit di Singapura, bisa di sini bisa space, punya ada space untuk buat lukisan lebih praktis. Lebih praktis. Di Singapura tidak punya space. Itu masalah utama. Bukan untuk space untuk performance, malah space untuk latihan. Space untuk latihan tuh kalau ada studio tuh yang komersil, semua studio komersil. Kalau kita pakai studio pakai jam, per jam itu bisa sampai 400-an, 400.000. ribu. Wah, kayak futsal ya. Futsal itu udah berapa jam itu futsal? 400.000. Iya. Iya. Kalau $40 per jam, $40, $50 per jam. Itu kalau kita ya jadwalkan satu kali latihan mungkin 2 jam, kali 10 itu udah. Iya. Kan? Tapi kalau pakai public space itu juga maksudnya repot juga nggak? Repot, public space diganggu polisi. Ini ya izinnya susah ya? Iya. Izinnya susah? Kita Atau? tidak bisa gimana ya? Suka-suka mau ada space yang open, kecuali waktu-waktu tertentu. Tapi waktu-waktu tertentu itu kalau malam, sore orang udah pulang kerja udah apa kan jadi berisik, jadi gangguan. So, kalau kita mau bikin latihan siang, ya separuh dari kas masih kerjaan. Dan ya itu bedanya. Space agak ya terhad. Iya. Selain soal finance, apa kira-kira yang dirasakan bedanya dengan di sini, Mang? Beda mana ya? Secara isinya konten persembahan ya yang jelas isunya beda. Karena suasana, ruang dan waktu juga beda. Di sini agak punya isu, teater karya-karya teater di Jogja, Indonesia misalnya punya isu-isu yang berbeda. Singapura kan isu-isu yang lebih modern. Apa tuh misalnya, Mas? Contohnya? Ikut kelompok aja. Ada beberapa kelompok yang ada yang kelompok yang masih pegang dengan teater tradisi. Bangsawan misalnya, masih ada bangsawan. Masih ada kelompok yang masih bikin pementasan kayak format sandiwara. Sandiwara itu format teater tahun 70-an, 80-an. Tapi masih ada yang pegang sampai hari ini. Sekarang. Kemudian ada yang kontemporer. Yang kontemporer yang lebih baru, anak-anak baru, sampai ada teater yang kita sendiri nggak ngerti. Kan apa ini? Kan? Tapi kita masih saling hormat. Ya, oke, ini teater kamu. Senang nggak senang itu kan subjektif. Betul. Kan? Suka nggak suka itu subjektif. Tapi ya ini kamu kalau aku mau ikut terlibat, ya oke. Kalau enggak, aku mau ikutin aku. Ya kayak seperti pahaman lah. Ini pahaman beda, oke. Tapi ada respect. Cuma lebih
Jadi kalau lihat Singapura dan Indonesia memang sama-sama dinamis, banyak bentuk-bentuk yang berbeda, dan kayak di Jogja aja berbagai jenis teater yang kita bisa lihat. Gitu juga Singapura lebih beda. Cuma isinya permasalahannya ialah lingkungan masing-masing. Masalah Jogja beda, masalah Singapura beda. Jadi isu-isu yang diketengahkan, yang dimasukkan dalam karya-karya ya ikut tempat yang ini. Cuma sekali-sekali kita bisa lihat performance dari Indonesia, teater daripada Indonesia atau tari dari Indonesia. Oh ya tarinya gini, karena suasananya gini, kan. Cuman kalau dari Singapura ke sini agak kurang. Kita bagusnya tentang Singapura, positifnya tentang Singapura, kita dapat lihat banyak persembahan dari luar. Karena banyak yang luar yang datang, kan? Yang kita sendiri yang keluar agak kurang, kan? Umpamanya bahasa, kan? Kalau kita lebih terbuka dengan lebih kenal, lebih ngerti, kalau orang Indonesia bahasa Indonesia, Melayu Singapura bisa ngerti, kan? Orang Malaysia datang Singapura kita bisa ngerti bahasa Malaysia. Tapi kalau Singapura ke Malaysia, Singapura ke Indonesia, bahasa Melayu kita beda. Kan? Betul. Kayak yang waktu kita bikin monolog kemarin, kan kita agak lain, kan? Mungkin penonton Jogja tidak bisa nangkap seluruh daripada monolog-monolog yang dari Singapura atau Malaysia, kan? Tapi Malaysia dan Singapura bisa tangkap terus daripada Indonesia. Itu bedanya karena trafiknya begitu. Kalau apresiasi masyarakat sana sendiri akan persembahan gitu gimana Pak? Maksudnya kalau di sini ya, kalau saya lihat memang di Jogja lumayan banyak ini ya, orang-orang itu apapun kasarannya, apapun yang dipentaskan itu semua orang bisa menikmati. Kalau di Singapura sendiri apakah segmented atau gimana Pak?